Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Mustafa As'ari, suara antum terdengar di alat ini hanya 35%. Generasi yang hebat itu adalah generasi yang ketika antum berbicara, dia angkat tuh suaranya dan masuk ke audio ini paling tidak 95% audionya diangkat. Karena suara Bapak Ibu dan santri-santri hari ini melalui satu alat ini selama 2 jam sampai jam 11 nanti, dari Pemaron Mustafa As'ari Brebes sampai ke Istana Bogor di Golden Room dan dilingkan lagi ke Kementerian Informasi Komunikasi, suara Anda semuanya didengarkan bukan hanya oleh orang Brebes, tapi dari Sabang sampai Merauke mendengarkan suara Mustafa As'ari hari ini. Berarti ketika antum diminta takbir, takbirlah dengan ikhlasna. Para orang tua, ketika antum takbir, takbirlah dengan ikhlas. Keikhlasan Anda akan terasa oleh buah hati yang Anda rindukan di depan Anda ini. Takbir! Mana ini? Hanya 40% di sini. Hai Mustafa As'ari, takbir! Sudah mulai nih 75% takbir. Itu baru nih generasi Mustafa As'ari. Tepuk tangan yang ikhlas untuk kita semua. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk Badan Wakaf Kiai Haji Mustafa. Masya Allah, Pak Mustafa yang terhormat, saya melihat spirit Pak Haji ini luar biasa dan akan dirasakan oleh seluruh insan yang ada di depan ini. Ahlan wa sahlan Ustadz Mustafa, suatu saat kalau antum datang ke Bogor, monggo bisa silaturahim bersama ibu, mungkin nanti bisa merapat ke Bogor. Dan mudah-mudahan karena kami berkiprah di dunia protokoler bersama Istana Negara, tidak menutup kemungkinan kita gongkan nih Yayasan Mustafa As'ari, kita datangkan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia nanti ke sini. Amin. Aminnya gak kencang, amin. Kebetulan kami juga bergabung dengan Ustaz Abdul Somad. Kita touring ke beberapa kota bersama beliau. Ana sering berbicara dengan Ustaz Hafid. Suatu saat pun kita gaungkan ini nama Pesantren Mustafa As'ari. Maka bismillah, saya minta hanya 2 jam my people. Biasanya materi kami Ustaz Mustafa yang terhormat, kita 4 jam Ustaz, dari jam 8 sampai jam 12. Ini hanya 2 jam. Saya mohon dengan sangat para santri-santriku yang di depan kami, para orang tua yang terhormat, walaupun kepanasan di belakang gak apa-apa. Insya Allah di pesantren ini sejuk walaupun kepanasan ya. Maka kita akan on air hari ini. Bismillah, kita akan mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik yang akan ana munculkan di depan antum di sini. Suaranya sudah on, berarti operator sudah mulai standby. Kita mulai ya Kak ya. Seluruh santri-santri Pesantren Mustafa As'ari, putra ataupun putri, dalam hitungan ketiga silakan berdiri. Wahid, isnani, salasa, stand up please. Para orang tua, wahid, isnani, salasa, silakan berdiri. Masya Allah. Siap ya? Ustaz Mustafa sudah ikut, ibu sudah ikut. Bismillah. Semua yang hadir hari ini, angkat tangannya dalam hitungan ketiga. Angkat tangan kanan, wahid, isnani, salasa. Operator silakan standby. Getarkan Nusantara dengan kepalan tangan antum. Wahid, isnani, salasa. Kepalkan tangannya. Terima kasih Ustaz Hafid. Good. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, getarkan Nusantara dengan takbir Mustafa As'ari. Takbir. Angkat suara antum jemaah. Takbir. Indonesia merindukan takbir dari antum, wahai Mustafa As'ari people. Takbir. Kayaknya harus kayak gitu saudara ya. Muncul sekarang. Orang tua pun langsung teriak-teriak dari belakang. Allahu Akbar. Kayak mau perang kita hari ini ya. Oke, silakan duduk kembali ya ibu yang terhormat, para orang tua santri. Oke. Sekarang giliran ke santrinya. Santri jangan kalah dengan para sepuh.
Nun sewu Pak Bu, saya di sini agak berdiri di sini. Siap ya? Santri-santri Mustafa Asari. Ada tulisan menarik. Kelihatan nggak layarnya Kak? Kelihatan? Oke. Ada tulisan menarik di samping sana. Hanya 3 kata. Are you ready? Biasanya katanya sih orang Brebes pun jago-jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi Pemaron juga nggak apa-apa. Ketika Ana bilang are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Ntar ya para sepuh-sepuh ya. Bapak Ibu. Anak-anaknya dulu kita uji bahasa Inggrisnya. Sebelum kita uji tahfidzul Qur'annya. Ketika Ana bilang are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Are you ready? Masya Allah. Are you ready? Yes, Bapak Ibu senang banget loh anaknya jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi Tegal juga nggak apa-apa lah. Are you ready? Yes, sebentar nah ya, kita coba orang tuanya. Jangan salah, orang tuanya juga jago-jago bahasa Inggrisnya. Yang lulusan SR, sekolah rakyat juga nggak apa-apa ya. Para orang tua, jangan kalah sama adik-adik kita di depan ini. Yes sir, Bapak Ibu, yes sir. Yuk, dihafalin dulu. Yes sir, yes sir, yes sir. Pak di belakang ngapalin? Serius apa yes sir katanya gitu ya. Are you ready? Masya Allah Bapak kenceng kali suaranya. Luar biasa ya semuanya Bapak Ibu semuanya dengan anak-anaknya. Are you ready? Good. Yang kedua, fokus my people. Ada tulisan menarik di sini. Tulisan ini sudah dibacakan hampir oleh ribuan orang. Bahwasanya setiap karakter Anda itu unik. Saya ulangi ya Bapak Ibu, setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. 100 orang santri Mustafa Asari hari ini, karakternya tidak mungkin sama. Kalau Bapak Ibu punya anak 3, anak pertama otak kanannya kuat, ngomong mulu anak itu. Ada nggak yang anaknya ngomong mulu? Ibu pernah punya, ada gak yang anaknya dia itu suka protes? Bunda, itu perasaan kerudung dibelinya dari lebaran tahun kemarin deh. Bunda, itu belinya di Lazada, Tokopedia apa soal. Keponya tingkat tinggi. Ada juga anak yang pendiam. Santri itu unik, pendiam, jarang ngomong. Kalau ditakol baru ngomong deh. Ada gak yang seperti itu? Ada. Setiap karakter antum itu unik. Yang duduk depan anak hari ini, karakter Anda pun unik. Orang tua unik semua hari ini. Ana orang otak kanan kah? Orang otak kanan itu sering ngomong. Ustadz Mustafa ini orang otak kanan, beliau orang lapangan, beliau ini pebisnis hebat. Ustadz dan pebisnis hebat. Ana orang otak kanan, beliau otak kanan. Ngobrol satu frekuensi langsung. Antum orang otak kanan, ana orang otak kanan. Semua yang hadir hari ini ada yang otak kanan, ada yang otak kiri. Antum tanya, Pak Happy, emang apa bedanya otak kanan, otak kiri dan yang gak punya otak? Ada orang Medan Pak, dia datang ke kantor kami, Pak Chandra, aku datang ini dari Medan. Aku sengaja jauh-jauh datang dari Batak ini, aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan. Ada apa itu? Saya rewas bahasa Sunda saja. Sampai mana tadi saya bicara? Orang Batak katanya Pak. Dia nanya saya orang otak, kenapa orang otak kiri? Saya jawab orang itu, lah kau yang punya otak ngapain nanya ke kita? Ternyata di situ disimpulkan, karakter antum hari ini baru 5 menit Anda bicara, bisa Anda rasakan. Santri hari ini dengan teknik hafalannya, teknik belajarnya, kedisiplinannya, dan para orang tuanya bisa kita rasakan apakah Anda orang otak kanan atau orang otak kiri. Dari mana kami tahu itu? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Menunjukkan karakter Anda masing-masing. Santrinya pasti banyak yang bergeser duduknya ya. Anda takut salah duduk hari ini. Maka kenapa anak-anak UI mereka kumpul di satu titik? Mereka latihan di situ. Pak Chandra, aku mau bayar kau 750.000 per 15 menit. Hanya ingin tahu bagaimana karakter saya. Dia datang dari Padang Payakumbuh, datang dari Medan, datang dari Pekanbaru, datang dari Ternate. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya ingin tahu, Mas, kira-kira karakterku di mana, Mas? Anda semua para orang tua nggak perlu datang ke Jakarta hanya untuk membayar 750.000 untuk latihan itu. Cukup di sini tapi fokus. Siap ya? Lihat gambarnya. Di situ gambar apa? Hei santri Mustafa Asari, gambar apa?
Nah gitu dong. Ini gambar tangan lagi, yang angkat tangan semuanya. Semua hari ini pun sama. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi Mustafa Asy'ari yang merujuk ke satu filosofi ini. Orang yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang yang mana dia termasuk orang yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai hari ini, people. Jangan sampai gagal ya, Kak ya. Jangan sampai gagal ya, Nak ya. Ketika kami roadshow ke beberapa kota, Tegal, Pemalang, Pekalongan, banyak yang gagal segmen ini. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang yang sehat, semangat, cerdas, terampil, dan ceria. Termasuk orang tuanya. Wahid, Isnani, Salasa. Mulai. Masya Allah. Oke, Kak, tim multimedia, ambil gambarnya, Kak. Kita mulai ya. Masya Allah. Siap, berarti ada 200 tangan lebih di sini. Kita mulai, Kak. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Langsung orang tua. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti karakternya, kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Langsung dilihat. Harus seimbang saya hari ini gitu ya. Siap, Kak? Jangan sampai gagal, Nak. Hai santri-santriku, anak-anakku, jangan sampai gagal. Di sini dia. Ketika anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan langsung tutup. Siap ya? Kita mulai. Stand by, Mas. Mas stand by. Siap, Kak? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Hati-hati, Kak. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Ibu-ibu jangan kalah. Mulai, Kak. Bapak ikutan, Pak, di belakang. Buka. Tutup. Latih fokus. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Pak Haji, di belakang udah. Astagfirullahaladzim. Anda buka tutupnya sampai istighfar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang salah sekarang maju ke depan ya. Posisikan tangannya mau tepuk tangan kayak gini. Ntar, kita mah kayak gini dulu sekarang ya. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Anda mulai takut sekarang. Kalau ini salah, yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan berarti semangatnya pelan. Yang tepuk tangannya pelan banget, plok gitu ya. Berarti kesehatannya juga pelan-pelan itu. Selamat pagi. Luar biasa. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Tadi ada di antara kau yang tepuk tangannya di bawah berarti PD-nya di bawah 30%. Ustaz Hafid tadi cerita bahwasanya generasi Qurani harus bisa hiasi langit Nusantara. Dengan apa? Dengan self confident, percaya diri dengan Al-Quran. Siap ya? Selamat pagi. Anda sudah mengangkat tangan karena gak mau dikatakan tidak percaya diri kan? Selamat pagi. Masih aman, Kak. Ini yang sering salah. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang keren. Yang terakhir, Kak. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Hei santri-santriku, gak ada yang tepuk tangan ketika saya bilang selamat malam. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Pak, ikutan. Kita main-main sama anak-anak kita hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan, al-jawabul jama'i ya dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Akhwat dulu. Langsung baca doa. Allahu Akbar ya Allah. Yang salah maju ke depan ya, Nak ya. Langsung saya uji di tahfidnya di sini. Selamat pagi. Selamat siang. Ibu fokus banget sampai istighfar. Allahu Akbar ya Allah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Fokus banget. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Tenang enggak? Pak, kita sama-sama lelaki, Pak. Jangan kalah sama mereka, Pak. Bapak lagi baca ayat kursi. Lagi berdoa dulu, ya Allah, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Siapa? Hei teman-teman. Ustaz Hafid,
Santri antum melihatnya sampai melotot, Allahu Akbar ya Allah. Tenangkah? Jangan kau kira aku monster di sini. Selamat pagi, Pak. Urusan kita belum selesai. Selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Fokus banget, ini cocok buat guru-guru loh. Selamat pagi. Oh ya Allah, semuanya selamat pagi, selamat malam. Tenang putri. Di cowok juga ada yang salah tadi. Ketika selamat malam itu tangan hampir nempel. Langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya sedang melihat senyuman Anda di pagi hari walaupun di tengah pandemi. Semoga semuanya sehat, dawamul afiyah. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Good. Pasti antum semua bertanya-tanya. Tadi Anda udah dibacakan profilnya oleh MC dan moderator kita. Ini luar biasa, Zat. Udah MC, moderator, Zat. Berarti notulen juga dia, Zat. Merangkap semua. Ini baru perkenalan loh, Ustaz. Ismi Happy Chandra. Ana asli Tasikmalaya seperti yang beliau katakan tadi. Ana pernah berada di alam pesantren di Darussalam Gontor sekian tahun lamanya bersama Ustaz Hafid, bersama beliau dan banyak alumni juga di sini. Ustaz Hasan Sidki juga sama. Kenapa Ana munculkan gambar di depan Anda? Saya ulangi. Kenapa Ana munculkan gambar ini depan antum semua my people? Ana harap dari 100 orang generasi Mustafa Asy'ari, suatu saat you semua akan membawa bendera pondok ini kemanapun antum pergi. Ini kubah, ini tempat Ana bawa kemana-mana, termasuk ke Makassar, ke Kuala Lumpur, ke Thailand. Ana bawa ini tempat. Kalau kami pernah terlahir dari alam pesantren ini. Yayasan Mustafa Asy'ari dengan pesantren tahfidnya pun sama. Para orang tua bawa nama Mustafa Asy'ari kemanapun antum pergi. Santri-santri juga sama. Karena semuanya kita pernah meminum air dari alam pesantren, pernah menginjak tanah di pesantren, dan juga alam dan udara pesantren ini. Kenapa anak katakan ini? Anak orang kampung Pak Bu. Saya ulangi, anak orang kampung, anak orang Tasikmalaya Selatan jauh di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini anak-anak mungil ini, yang 100 orang ini, yang sekarang mungkin anak hari ini menjadi MC di Istana Negara, tapi tidak menutup kemungkinan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang menjadi MC Istana Negara adalah alumni dari pesantren Tahfidul Quran Mustafa Asy'ari. La muhal, tak ada kata yang mustahil my people. Hari ini qadarullah, anak sering komunikasi dengan Ustaz Hafid. Qadarullah anak bisa hadir di tempat ini dan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami. Apa buktinya? Ada energi doa orang tua di balik panggung kecil tahun 90 kelas 3 SD waktu itu. Ibu saya memeluk saya di belakang panggung sambil mengatakan, "Nak, suatu saat kau akan menjadi orang akan dirindukan suaramu di negeri ini. Suatu saat kau akan menjadi orang tampil di karpet merah istana." Saya masih ingat doa ibu bisikan sangat halus sekali di belakang panggung kecil. Maka hari ini Bapak Ibu hadir bersama para putrinya. Bisikan di telinga mereka doa penuh dengan cinta. Antum jangan ragu-ragu dengan pesantren Mustafa Asy'ari ini. Ana aja baru pertama kali masuk gerbangnya ya Kak ya. I love this school. Oh, saya suka banget di pesantren ini. Apalagi Anda yang sudah ada di sini. Apalagi antum yang sudah menyelami samudra Mustafa Asy'ari ini. Jaga tanah ini my people. Ana ulangi, jaga tanah ini. 100 orang itu udah banyak. Ana pernah Pak Haji Mustafa datang kami ke Lokna Aceh sana. Santrinya Anda tahu berapa orang? 5 orang. Tim kami 10 orang Ustaz. Datang dari Jakarta, landing di Bandara Aceh, menuju ke Lokna, pakai becak motor. Pas nyampe ke lokasi santrinya hanya 5 orang. Tim kami lebih banyak daripada santrinya. Tapi mereka tetap semangat. Apalagi antum semua Mustafa Asy'ari. Maka pesantren Tahfidul Quran Mustafa Asy'ari ini, sama-sama kita angkat benderanya. Para orang tua, yuk kita angkat bendera ini sama-sama. Kita sinergi dengan wakafnya, sinergi dengan tanahnya. Karena tanah, air, dan semua alam di pesantren ini akan menjadi saksi. Wahai para pejuang sedekah, wahai para pejuang wakaf, mereka akan teriak di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ini adalah orang-orang yang memperjuangkan tanah pesantren ini. Di sini ada nurul Quran, cahaya Quran. Setiap antum datang ke pondok ini, hadzal ma'had haffathumul malaikah.
dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Masya Allah, Ustaz, di sini tidak ada yang jaga jarak loh duduknya. Anak tadi udah pakai masker, Ustaz udah pakai face shield. Pas anak turun melihat beliau nggak pakai masker, anak lepas lagi maskernya. Kenapa? Karena kita semua yakin hadal ma'had hafathumul malaikah. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah, dari mulai santri-santri membuka mata sampai memejam mata, di situ ada ruhul Quran. Ini habis ini mau pada pulang, Ustaz? Santri-santri mau pada pulang? Atau mukim di pondok? Yang mau angkat tangan, yang mau pulang angkat tangan. Ih, semangat banget ya. Buktikan kepada orang tuamu, nak. Udah Kak, turunkan tangannya, udah. Anak khawatir sampai zuhur kayak gini terus nanti. Buktikan kepada orang tuamu, abi, umi, bapak, ibu. Saya generasi Quran yang terlahir di alam pesantren. 1 tahun saya di pondok ini, 2 tahun saya di pondok ini. You buktikan kepada orang tuamu. Kalau antum menjadi anak yang dibanggakan. Siap? Mana suaramu tak terdengar lagi? Siapkah antum membuktikan depan orang tua menjadi anak yang dibanggakan? Bismillah Kak, buktikan depan orang tuamu selama liburan. Berapa lama liburannya? 2 minggu. Oh, lama itu 2 minggu. Atau antum cepat banget 2 minggu. Mau ditambah liburannya? Jangan lama-lama di rumah, banyak virusnya. Udah di sini aja Kak. Ya, di rumah dengan orang tua, udah di situ ada cinta. Habis itu kalau ada virusnya nanti masuk ke sini dihilangkan lagi virusnya. Itu nggak bisa pakai semadap virusnya, Ustaz. Ya, ini guru-gurunya juga luar biasa, sinergi semua di sini. Masya Allah, qadarullah. Kak, keluarlah anak dari Gontor Ustaz tahun 2007. Anak harus mempertanggungjawabkan bacaan yang dibacakan moderator hari ini. Anak MC di Istana Negara. Dan antum semua pasti pernah mendengar di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus muncul di TV nasional. Dan pasti antum semua pasti pernah mendengar ada suara ini dari ruang Golden Room Istana. Dan di-announce ke seluruh TV nasional. Lagi nunggu ya? Khusyuk banget mana suaranya gitu ya. Anda semua pasti pernah mendengar ini di Istana Negara. Muncul ada suara yang kami belajar banyak bersama mereka. Pasti Anda pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Kak, tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. Hadirin dimohon berdiri. Nggak mungkin. Nggak bakal laku suara anak kalau kayak gitu. Kenapa anak diberi amanah Ustaz Hafid untuk mengisi suara profil pesantren ini? Sampai banyak yang bertanya di YouTube, di media sosial. Anak seakan-akan kayak orang admin di situ, Ustaz. Anak jawab aja tuh sambil baca brosur. Dari mana-mana bertanya. Padahal anak cuma ngisi suara dari profil Mustafa Asari ini. Qadarullah, banyak yang tergiur, banyak yang terpesona, banyak yang rindu dengan pesantren yang luar biasa ini. Sampai hari ini kita live dan mereka rindu dengan antum hari ini. Tepuk tangan untuk Yayasan Mustafa Asari. Kak, generasi Qurani harus tahu bahwasanya ada namanya TV voice over. Bapak Ibu, kami berkiprah di dunia TV sebagai voice over. Voice over itu artinya pengisi suara. TV voice over. Coba katakan sama-sama generasi santri-santriku, TV voice over. Ulangi Kak, TV voice over. Artinya apa? Pengisi suara TV. Anda semua, saya harus mempertanggungjawabkan tulisan itu ya Kak ya. TV voice over itu ngisi suara, salah satunya adalah di channel yang satu ini. Anda semua pasti pernah mendengar. Teman-teman di Brebes, Pemalang, Tegal, pasti Anda semua pernah mendengar. Ini channel apa? Channel apa? Antum pasti pernah mendengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Bapak Ibu langsung lihat, oh ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over. Namanya apa? Keluar dari TV One, gabung lagi dengan ustaz-ustaz ini. Sebagai apa Kak? Pertama,
Ini ada Ustadz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, dan Ustadz Agung Izul Haq. Mudah-mudahan nanti suatu saat beliau-beliau ini bisa datang ke sini, Ustadz. Ada Ustadz Zaki Mirza, ada Syekh Ahmad Al-Misri, dan kita bisa merapat di sini. Disuruh apa di situ? Antum pasti pernah mendengar ada acara ini setiap Ahad. Damai Indonesiago di TV One bersama Zaki Mirza, bersama TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Langsung bangun ya. Yang tadi matanya mengheningkan cipta langsung bangun ya. Keluar dari TV One, pasti teman-teman yang sebelum masuk ke Mustofa As'ari pernah dengar ada suara dan channel ini. Channel apa ini? Channel apa, Kak? Trans TV. Antum pasti pernah melihat acara ini. Acara apa ini? Siapa yang pernah melihat ini? Angkat tangan. Di rumah dulu sebelum masuk ke pondok. Acaranya pagi apa malam? Pagi apa malam? Suka nonton berarti, Pak ya. Kelihatan ini suka nonton berarti antum. Pas masuk pondok sudah nggak ada TV-nya itu, kasihan banget antum ya. Acara apa ini? Bioskop Trans TV. Antum pasti pernah mendengar suara ini. Ini mah generasi mungil-mungil. Anda ngomong sama generasi milenial hari ini nih. Anda pasti pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Dan ibu-ibu ketika masak di pagi hari, Anda disuguhi program ini. Kami mengajukan program ini bersama Trans 7 sebelum menyampaikan materi parenting lebih luas lagi. Dan di situ kami berkiprah sebagai ngisi suara di channel yang satu ini. Channel apa ini? Pasti antum semua setiap pagi pernah dengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan ini tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pasti antum pernah dengar suara itu. Kita ngisi suara itu, Kak. Terakhir, Kak, kita bergabung dalam dunia dabir. Dalam dunia parenting kayak gini, biasanya ibu-ibu suka film-film yang satu ini. Anak ngisi suara di Antv, salah satunya adalah kita ngisi suara di filmnya Mahabharata. Itu Ustaz. Wallahi, Ustaz Mustafa, anak aja nggak suka film-film ini. Film Mahabharata, film Jodoh Akbar, tapi anak disuruh ngisi suaranya. Terus antum nanya, Pak Happy, kalau antum nggak suka ngapain diterima? Makanya anak terima, Ustaz ya. Mau dengar suaranya? Ibu-ibu yang belakang mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Pemaron lagi ya. Ya, Anda pasti pernah mendengar ada suara ini di filmnya Mahabharata. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai, Bu. Ibu-ibu udah heboh di belakang. Tuh sampai lupa sampai mana tadi. Pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Pak Bu, yang paling mahal itu tertawanya. Anak pernah Ustaz Hafid rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak takut banget. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ ada ya. Ada orang Mataram bertanya, Pak Chandra, aku orang tua dari pesantren Mahad Islam Bina Al Ummah Lombok Timur. Aku mau tanya kau Pak Chandra, itu suara kayak Arjuna kayak tadi, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya ya. Masya Allah, Ustaz Hafid. Tadi banyak orang tua yang pada nunduk menghenikan cipta. Sekarang udah terbuka matanya dan semuanya sudah muncul spiritnya karena antum cinta dengan pondok ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Pak.
Ustaz, ana minta kerja sama antum, Ustaz. Antum tunjuk, Ustaz, satu orang dari putra yang menurut antum, Pak Epi, dia bisa bicara. Fatih. Siapa, Ustaz? Fatih Farhat. Fatih. Mana Fatih? Silakan Fatih. MC-nya udah meminta antum bicara. Silakan maju ke depan. Mana manusianya? Saya menunggu, Ustaz. Aina. Aina. Kayaknya lagi baca doa dulu Fatih ini. Kasih mikrofonnya Ustaz. Sini kan. Fatih Farhat. Badannya hampir sama, mana Ustaz? Antum sengaja kayaknya milihnya ini. Iya, Ustaz. Angkat mikrofonnya Fatih. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Tenang. Kayak mau dihipnotis hari ini ya. Angkat mikrofonnya Fatih. Angkat like this. Oke. Antum katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Angkat. Jangan kau melihatku seperti itu. Tenang kawan. Angkat mikrofonnya. Kamu gol, saya kasih hadiah. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Perkenalan ya Kak ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Fatih Farhat dari Purbalingga. Dari mana? Purbalingga. Jauh Ustaz Purbalingga ya. Masya Allah. Good. Kalau dia nggak fokus, pasti namanya sama dengan tadi. Happy Chandra. Tangan dia fokus. Angkat lagi mikrofonnya. Oke. Ana evaluasi ya. Cahaya Al-Quran itu harus di-share-kan dengan lisan. Ketika nanti you pulang ke rumah, suatu saat akan ada masyarakat bilang, Mas Fatih dari pesantren ya, Mas bisa gak nanti ceramah Mas tentang cahaya Al-Quran? Kan Mas dari pesantren tahfidz. Jangan sampai kau bilang, Pak astagfirullah, Pak jangan saya, Pak Allah Akbar, Pak jangan saya. Pak. Fatih ambil ke mikrofon dan dia bicara. Pertama, ketika megang mikrofon seperti ini kah? Yang kedua, lihat ke depan, jangan bicara terlalu banyak moving. Tahu moving nggak? Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget. Iya, Anda senang, tapi orang nggak senang melihat Anda. Jangan sampai jamaahnya ikutan goyang semuanya kayak gini. Tegak Kak. Tegak. Yo. Antum hafal Al-Quran, tapi antum juga bisa bicara. Angkat mikrofonnya. Cepat ya. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau ada orang ke 215 yang lupa menjawab salam. Aku assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu apa? Itu namanya hipno. Dipegang pundak sebelah kiri. Sampai kapanpun ada ustaz bilang ke dia, Fatih assalamualaikum. Dia akan bilang, assalamualaikum juga. Gitu ya. Itu namanya hipno. Angkat mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fatih Farhat. Kelas berapa? Kelas 9. Udah berapa juz kau hafal Al-Quran? 4 juz. Orang tuamu ada di sini? Tidak. Layak tiwa. Beneran nggak datang orang tuanya? Orang tuanya tahu nggak ada acara hari ini? Ada. Tahu kah? Tahu. Oke, lihat ke depan lagi. Angkat lagi mikrofonnya. Siap ya? Cepat ya Kak ya. Surat apa yang kau hafal? At-Tur. Bismillah. Dalam hitungan ketiga langsung bicara. Siap ya? Sebentar ya. Tapi jangan semua surat Kak. Habis waktunya aku bicara. Sini ya. Pegang ini. Oke. Sampai keringetan Ustaz. Anda ikutin keringetan di sini. Angkat mikrofonnya. Anda ngebayangin Pak Mustafa, andaikan ada orang tuanya dari Purbalingga datang di sini, dia akan bangga. Betul kan? Sampaikan salam rindu kami untuk orang tuamu. Yuk katakan ke orang tua, Pak, Bu, manggilnya apa? Bapak, Ibu? Pakai mikrofonnya. Manggilnya apa? Kak, megang mikrofon bukan kayak gini, tapi kayak gini. Ini ilmu Kak, ilmu Allah ini Kak. Angkat mikrofonnya. Manggilnya Bapak Ibu. Nanti ketika telepon yuk katakan, Pak Bu, kemarin saya tampil ke depan Pak. Saya ngomong di depan. Alhamdulillah saya dapat hadiah dari Pak Happy Chandra. Kalau saya nggak mesantren Pak, bisa jadi saya maju ke depan dan terjadi gempa 8,9 sekali sama. Karena saya di pesantren Mustafa Basari, saya bisa tampil ke depan. Oke? Angkat mikrofonnya. Surat At-Tur
ininya di sini Kak, biar terikut audionya. Wahid, isnani, salasa. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang lagi putri, tapi ada orang tuanya. Wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna ma'da. Sudah lupa sampai situ saja? Oke, cukup Kak, nggak apa-apa. Antum membaca sekian ayat itu dari pahala dan ibadah insya Allah. Antum udah berapa lama di pondok? Pakai mikrofonnya. 1 tahun. 1 tahun. Antum udah 4 berapa? 4 juz apa 4 surah tadi? 4 surat. 4 juz. Oh, 4 juz yang disetorkan. Siapa? Atau wali kelasnya? Muslimnya. Siapa nama muslimnya? Ustaz Haji. Ada beliau kan di sini? Ada. Antum katakan, kepada Ustaz Haji kami mohon untuk menuju ke depan. Katakan. Ayo. Fatih katakan, kepada Ustaz Haji kami mohon untuk maju ke depan. Silakan. Jadi MC hari ini. Kepada Ustaz Haji harapan untuk maju ke depan. Masya Allah, malu-malu gimana gitu bicaranya. Silakan Ustaz Haji maju ke depan. Ana kasih hadiah ya Kak ya. Perjuangan loh Kak, maju ke depan membacakan. Saya yakin dia hafal tadi, dikarenakan ada nervous, gugup sedikit, jadi sampai dia lupa beberapa ayat. Tapi good, Masya Allah. Fatih dari Purbalingga. Ini ada sertifikat dari manajemen kami dari Istana Bogor juga dan dari Chandra Production Management. Ini sertifikat hanya sekedar kertas, lembaran kertas seperti ini. Tapi ini akan menjadi cerita buat Fatih. Bahwa hari itu saya pernah hadir di Mustafa Asy'ari, maju ke depan, dan qadarullah suatu saat dia akan menghiasi langit Nusantara dengan Al-Qur'annya. Tepuk tangan untuk dia. Ustaz Haji silakan diberikan. Fadhil Ustaz. Oke. Foto dulu kita Ustaz di sini. Kita jadi mengheningkan cipta semua di sini ya. Sini Ustaz. Sini. Antum. Show your sertifikat, tunjukkan sertifikatnya. Lihat ke depan, senyum Kak, biar masuk kalender 2022. Barakallahu fiik. Syukur Ustaz Haji, jazakallahu khair, Allah yubarik fikum. Sampaikan selamat orang tuanya Kak ya. Oke. Jangan kau nangis kawan, tenanglah. Silakan kembali ke tempat, kasihkan mikrofon ke Ustaz lagi. Dikarenakan antum moderator dan MC-nya, anak kan belum paham mereka siapa. Fatih udah maju ke depan. Putri banyak yang mau angkat tangan tadi Ustaz. Ya. Karena belum dikasih kesempatan. Oke. Sekarang Putri. Yang Putri, sebelum saya tunjuk, ada yang mau maju? Ayo. Itu yang di belakang tadi siapa? Ya, kita maju nggak apa-apa. Ya, coba. Oh, oke. Iki Siti Lutfia. Ya, silakan maju. Walidahi wa wajadat. Orang tuanya datang? Ya, datang. Baik. Silakan. Pegang mikrofonnya Kak. Allah tabarakallah. Anak khawatir loh Pak Mustafa. Pesantren yang baru berdiri 2 tahun yang antum bilang pesantren yang berdiri di tengah Covid. Ya kan Ustaz? Anak khawatirnya apa Kak? Ketika anak suruh maju ke depan, ketika yang mesti maju ke depan, biasanya pesantren yang baru 2 tahun, santri nggak mau maju ke depan. Pas ditodong, kamu maju ke depan, itu langsung, astagfirullah Pak, Allahu Akbar, jangan saya Pak, Allahu Akbar, ya Allah Pak, jangan saya Pak, jangan saya, gitu. Anak bilang sukses nih, Ustaz Habib dan tim. Pesantren tahfidz Al-Quran seperti ini. Biasanya juga banyak yang ketika maju ke depan dia gemeteran, Allahu Akbar, gemeteran loh Kak, beneran gemeteran. Ketika maju ke depan dia nggak ngomong apa-apa, dia melotot nggak ngomong apa-apa, Anda jadi takut di situ. Hanya gemeteran. Ini alhamdulillah Fatih udah buktikan. Jangan sampai anti gagal hari ini, oke? Silakan standby dia. Pegang mikrofonnya. Siap Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum
Dia sama. Gitu ya. Waalaikumsalam. Iya, sama. Sampai kapan? Assalamualaikum kak, assalamualaikum juga, gitu ya. Gitu. Anak khawatir nih pulang ke rumah lupa salam nih. Tenang kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Namanya Ismi Siti Lutfiyah. Oke, anak ulangi kalau gitu ya. Nama anti? Siti Lutfiyah. Dari mana kak? Lah ini tetanggaan nih kalau gitu Bekasi. Iya, kita tetangga. Anti tahu pondoknya dari mana kak? Dikenalin Ustaz. Ustadz siapa? Oh, banyak dari Bekasi di sini kak? Bawa nama anak bawa Mustafa Sari ke Bogor Jakarta, anti yang ke Bekasi. Kita gaungkan dan siarkan di kelompoknya kak. Surat apa yang kau hafal? Ar-Rum. Silakan kak, angkat mikrofonnya dan saatnya kau baca. Yakfikum, sadaqallah. Ahsan tilawah. Masya Allah, barakallah. Sebelumnya antum sudah hafal ayat ini sebelum masuk ke pondok ini? Belum hafal. Pas masuk ke Mustafa Sari baru kau mengenal surat Al. Orang tua mau hadir kan? Awal ab. Engkau hari ini hadir dari Bekasi. Bukan nama aneh semalam maksudnya. Jangan satu jalur. Yang merasa anaknya angkat tangan. Datang ke sini kan? Berarti iya. Datang. Yang merasa ahlan wa sahlan. Bapak silakan maju ke depan. Ibunya ada? Ibunya ke warung jangan-jangan. Bu, ini anaknya bu. Si ibu masih di sana. Ibu dengar surat Rum tadi. Allah Karim. Bapak mau dengar nih di sana. Masya Allah. Ibu maju ke depan bu. Bapak, barakallahu fiik. Silakan maju ke depan. Saya senang nih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik bapak. Allah Karim. Ahlan wa sahlan ibu. On frame. Sebelah sini bapak. Allahu Akbar. Kasih mikrofon ke ibunya. Beneran loh bu. Anaknya dia kuat tadi tampil ke depan. Bu, ibu dengar tadi kakak kita baca surat Rum? Allah Karim. Ibu ini nggak kebagian tempat Ustaz. Di sana atau di pojok jauh kali. Tapi ibu mendengar dengan khusyuk ya bu ya. Ibu pasti bangga dong. Udah berapa lama anaknya di pondok bu? Hampir 2 tahun. Dulunya di sekolah mana kak? Oh, dia pesantren juga. Dan sekarang masuk Mustafa Sari. Kita sama jaga tanah ini ya bu ya. Apa yang ingin ibu katakan kepada putri? Tapi ibu senang ya bu ya. Alhamdulillah bisa mendidik anak sampai detik ini. Ibu bisa hafal tadi karena ada doa dari sang ibu. Coba tangan ibunya. Tepuk tangan buat anak kita hari ini. Dia bisa hafal bukan karena you nggak bisa sombong putri. You nggak bisa. Pepe, alhamdulillah loh, saya hafalan terus loh dengan muslimah saya. Gak bisa. Kakak bisa hafal walaupun tadi asal mumtaz. Tapi ada doa dari sang ibu.
Ibu yang ketika sujud di rumah, ibu sholat di rumah, di situ ada doa untuk dia kan. Ya Allah, mudah-mudahan putriku ini alimah sholihah. Anak yang seperti ini akan memberikan mahkota nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Bapak ini hebat kali. Bapak ini husu banget dari tadi duduknya. Kasih mikrofon ke bapaknya. Assalamualaikum Pak. Agak dekatkan mikrofonnya Pak. Pak, Bapak menyangka nggak kalau putri Bapak yang akan tampil ke depan? Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak senang kah? Alhamdulillah senang. Oke, Pak. Apa yang Bapak lihat dari pesantren Mustafa Asy'ari ini? Masya Allah, luar biasa. Apa yang Bapak lihat dari pesantren Mustafa Asy'ari ini? Menurut Bapak? Ya, pendidikannya bagus, kualitasnya bagus, Masya Allah. Pak, apa pesan buat putrinya Pak? Ya, biar jadi anak yang solehah, Amin. biar tetap di sini, biar kuat segala ujian godaan, biar istiqomah di Amin. pesantren Kiai Haji Asy'ari Mustafa Masya Asy'ari. Allah. Siapa yang pernah berkata kepada anaknya, "Nak, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahmu ini belum bisa sujud dengan sempurna. Tapi aku mohon ya nak ya, kau di pesantren ini harus bisa sholat dengan sempurna. Nak, yang betah di pondok ini, Bapak Ibu doakan dari jauh." Siapa yang pernah mengatakan itu kepada anaknya, angkat tangan. Orang tua yang pernah mengatakan itu kepada anaknya, angkat tangan. Anak-anak yang pernah mendengar kalimat itu, bisikan itu dari ibunya, angkat tangan. Nah, yang betah di pondok ini, angkat tangan yang pernah mendengar kalimat itu dari ibunya, angkat tangan. Semuanya masih sama dan pernah mendengar kalimat itu. Termasuk anak, Ustaz Hafid pernah mendengar kalimat itu di pondok dari sang ibu. Mungkin kita nggak bisa sholat sempurna Pak. Mungkin kita nggak bisa baca Al-Quran dengan sempurna. Dan ini, dia akan menjadi pahlawan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Tepuk tangan untuk yang tampil hari ini. Ada sertifikat Bu. Tapi mohon ibu yang melahirkannya yang akan bersertifikat ini. Ini sertifikat dicari orang Bu di kampus Universitas Indonesia. Hari ini Anda nggak perlu mencarinya. Hanya beberapa kutipan ayat itu yang buat kami bangga. Dan tampil ke depan, silakan dikasihkan ke ibunya. Dan sertifikat ini diberikan langsung kepada putrinya. Silakan dikasihkan ke putrinya Ibu. Dibalikan Bu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Silakan salim ke ibunya, silakan salim ke ayahnya. Bapak, terima kasih ya Pak ya. Sampai ketemu nanti di Bekasi ya Pak ya. Oke, barakallahu fikum. Sudah tampil hari ini, saya bangga sekali kan. Parenting, tapi anak combine untuk tampil. Dan selamanya kami yang bicara, tapi kita mendengarkan bicaranya orang tua, bicaranya santri di tempat ini. Oke, baik. Putra, saatnya yang putri juga sama untuk melihat satu konsep. Kenapa pesantren Mustafa Asy'ari dengan izin Allah berdirinya itu di saat pandemi COVID-19. Jarang-jarang loh Kak, kami rusuk ke beberapa titik di Nusantara, jarang pesantren yang berdiri di saat COVID. Cuma di sini kayak yang ada. Udah COVID, berdiri pesantren Pak. Santrinya pertama berapa orang Ustaz? Santrinya 35, yang merasa santri 35 orang pas awal tahun, angkat tangan. Angkat tangan kan. Angkat tangan kanannya. Yang merasa 35 orang santri perdana, angkat tangan. Masya Allah. Mereka ini generasi perdana di pesantren Mustafa Asy'ari ini. Kenapa? Perhatikan satu tulisan ini. Ini pas banget. Pesona spirit Mustafa Asy'ari di tengah pandemi COVID-19. Ana baru tahu, Ana baru ngeh ternyata yes betul ini pesantren berdiri di saat COVID ini bangkit. Nama COVID itu. Kenapa? Kita harus belajar spirit pesantren tahfidz, spirit Al-Quran, walaupun di tengah pandemi COVID-19, semua harus tetap orang-orang yang tinggal di bendera ini. Anak kasih hadiah, yang tahu
Kira-kira ini bendera mana? Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Siapa yang tahu kira-kira ini bendera mana? Anak kasih hadiah. Umroh. Beneran loh. Anak kasih hadiah umroh. Bapak Ibu langsung hunting di Google. Susah Bu, ini gambar. Mau cari di Google. Bah Google, kira-kira ini bendera mana? Kira-kira bendera manakah? Dekat ya Pak Haji itu langsung jawab loh. Masya Allah, umroh bareng kita Pak ya. Diaminin sama Ibu. Gak ada yang tahu Kak? Bendera Pemaron. Kak, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kepulauan apa? Bendera apa? Kepulauan mana? Alhamdulillah Ustaz, hampir 1 jam bicara tapi semuanya masih fokus ke depan. Padahal kepanasan di belakang. Kepulauan Solomon. Kalau berangkat ke Kepulauan Solomon, mereka ini gak seindah di area Pemaron hari ini. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka nggak bisa belajar Al-Quran seperti Anda di tempat ini. Mereka nggak bisa menggunakan kostum yang indah seperti santri di pesantren ini. Ketika kami datang ke sana, Masya Allah, antum melihat pondoknya yang santri-santrinya kayak gimana, orang tuanya kayak gimana. Ini dia orangnya. Antum melihat gubuknya, ini gubuk adalah pesantren untuk orang-orang Solomon. Mereka belajar di situ, mereka mengaji di situ, mereka tidur di situ, mereka berkegiatan di tempat yang sama. Tempatnya tidak enak dipandang, kostumnya seperti itu. Nah, antum lihat, orang tua menggunakan kostum yang sangat tak elok dipandang. Dan ini tidak ditemukan di pesantren Mustafa As'ari. Kenapa anak katakan kepada antum, bersyukurlah antum di pondok ini jamaah. Orang tua bersyukurlah antum sinergi dengan pondok ini. Ketika kami datang ke mereka, anak tanya, hei orang Solomon, emang enak dikatain orang termiskin se-Asia Pasifik? Apa jawaban mereka? Pak Chandra, aku memang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi aku punya spirit. Aku tetap semangat Pak Happy. Walaupun tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi aku punya giroh, kalau kata Ustaz Hafid tadi, semangat. Mereka diserang wabah bertahun-tahun Pak Haji. Sebelum datang Covid, orang Solomon ini diserang wabah senawat bertahun-tahun lamanya. Sampai kami tanya dari mana wabah itu. Jadi Covid-19 bagi orang Solomon that easy. Itu mudah. Kami cari dari mana sumber penyakit, sumber wabah yang datang kepada orang-orang Solomon ini. Ternyata bukan flu, bukan batuk, bukan demam. Ini wabah sampai membuat orang Solomon gak bisa bergerak seleluasa mungkin gara-gara pohon yang. Tuh melihat pohon ini horor dan gak enak dipandang dan menakutkan. Ini pohon sangat tebal wahai jamaah Mustafa As'ari. Ini rimbun pohonnya, di situ sumber penyakit. Sampai orang Solomon tak bisa bergerak apa-apa karena di situ ada penyakit. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kau harus jadi saksi bersama Bapak Menteri hari ini. Aku ingin menghancurkan pohon ini, tapi kami tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini karena mereka hidup dengan terbatas. Anda tahu dengan apa mereka menghancurkan pohon ini? Seluruh warga Solomon, kami menyaksikannya. Mereka datang ke pohon ini. Mereka mengatakan sambil berteriak, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu Tuhan, biidznika Allah Azza wa Jal, kami ini tak punya alat ya Allah. Kami tak punya gergaji, tapi kami ingin menghancurkan pohon ini. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu, hanya dengan teriakan itu, biiznillah azza wa jalla, hanya dengan teriakan, pohon ini
hampir tumbang dan hancur. Anda bertanya, Pak Happy, apa hubungannya dengan kita hari ini? Santri-santri akan pulang kampung hari ini 2 minggu lamanya. Ana tidak mau generasi Qurani yang sudah terlahir dari alam pesantren, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. 1,5 tahun ketika nyampe ke rumah, banyak teriakan-teriakan yang tidak elok dari orang tuanya. Afwan, nun sewu. Dari mana kami dapatkan materi ini? Ketika 1.500 di Jakarta Convention Center dihipnotis hari itu, ada santri maju ke depan, Pak Happy, aku tak betah di rumah Pak Happy, lebih baik aku di pondok. Kenapa dah? Pak Happy, aku lebih baik di rumah, di pondok aja Pak Happy, di rumah. Ternyata ibuku suka berteriak sama aku, bapakku juga suka berteriak sama aku, lebih baik aku di pondok aja Pak Happy. Aku tak pernah menemukan teriakan-teriakan seperti itu di pondokku Pak Chandra. Anak cari ke para psikolog, kenapa dengan teriakan itu? Jangan sampai hafalan santri-santri hilang hanya dengan teriakan-teriakan negatif di rumah. Apa efeknya? Apa efek dan dampak dari teriakan yang tak elok di rumah? Ketika ibunya teriak kepada anaknya, Nak, lebih baik kau pulang lagi ke pondok. Aku benci sama kau ini. Ibu bapaknya teriak, iya pulang lagi ke pondok, kau merepotkan saja di rumah. Kenapa? Karena satu kata saja, Anda lihat bapak yang satu ini. Satu kata saja. Bapak ini kira-kira lagi ngapain? Santri putra, bapak ini lagi ngapain? Ngapain Kak? Gak mungkin bapak ini lagi mempersilakan minum kan? Ini bapak lagi marah. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang negatif. Karena satu teriakan bisa membunuh jutaan hormat. Saya ulangi ya, punten ya Pak ya. Ini pelajaran bagi saya pribadi. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Selama di pondok, hormon anak ini udah terbentuk Kak. Hormon endorfinnya, dia bahagia dengan teman-temannya. Hormon oksitosin, hormon cinta, dia udah penuh kerinduan dengan orang tuanya karena mau pulang ke rumahnya. Pas sampai rumah, di rumah pun banyak teriakan yang tidak elok. Itu hormon akan berguguran satu persatu. Maka kami atas nama keluarga besar Pondok Pun menitipkan anak tua. Selama 2 minggu harus ada atmosfer cinta di situ. Karena generasi Qurani adalah generasi yang di situ ada mahabbah, ada cinta. Di situ ada nurul Quran. Cahaya Quran ini akan masuk ke rumah Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bapak. Maka ada satu hal. Di 1 jam terakhir Anda bicara hari ini jemaah. Ada santri-santri, kenapa santri-santri ada yang sukses, ada juga yang gagal di pondok ini. Pertama, lihat siapa di antara santri-santri 100 orang ini yang karakternya ketika selama di pondok dia bahagia banget. Siapa yang merasa bahagia, orang tua dan anaknya selama di pondok, angkat tangan kanannya. Masya Allah. Yang lain gak bahagia nih. Yang merasa bahagia selama di pondok, angkat tangan kanannya. Alhamdulillah. Ini yang paling bahaya. Yang kedua, lihat Bapak Ibu. Siapa yang merasa di pondok, anaknya, dia termasuk generasi yang satu ini. Biasa saja. Siapa di antara antum yang selama di pondok dia biasa aja, hafalannya biasa aja, ngajinya biasa aja, sholatnya biasa aja, nanti dia akan terlahir menjadi generasi yang biasa-biasa aja, nanti wisudanya biasa-biasa aja, nanti jangan sampai nanti wafatnya juga biasa-biasa aja. Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa saja. Generasi yang hiasi langit Nusantara bukan generasi yang biasa-biasa aja, tapi harus generasi yang luar biasa. Kayak gini Kak, cemas selama di pondok. Selama ada di pondok, dia cemas dengan alam pesantren. Selama ada Covid, dia cemas banget selama di pesantren. Itu yang bahaya. Orang tuanya cemas, anaknya cemas. Jangan sampai itu terjadi di alam pesantren Tahfidzul Quran Mustafa Asy'ari ini. Ini yang terakhir. Lelah. Afwan Ustadz,
Ana selama di pondok ini lelah banget Ustaz Happy. Ya Allah Ustaz, pagi-pagi bangun, habis itu kita ke masjid, habis itu kita sholat, habis itu ke asrama, ke kelas, dapur. Gitu aja Pak Happy. Tawaf aja di situ. Lelah saya Pak. Atau orang tuanya yang teriak, Pak Happy saya lelah mondokin anak ini Pak. Pak Happy saya lelah banget mondoknya. Oke. Mulai hari ini buang kata itu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu merasakan lelah, anakmu di pondok ini pun dia merasakan kelelahan Anda. Tapi selama orang tua itu merasakan, wallahi Pak Happy saya bahagia anakku di pondok. Anaknya pun pasti akan bahagia. Ini hukum alam Bapak Ibu. Karena orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Ana ulang. Orang tua yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Ana ulangi, hilangkan kata lelah, yang muncul adalah. Antum pilih mana generasi Mustafa Asari? Pilih lelah atau lillah? Orang tua pilih lelah atau lillah? Lillah. Karena apa? Antum lihat tulisan ini sangat menarik loh Kak. Anak mohon orang tua yang membaca, anak akan turun ke bawah. Ini yang sudah dibacakan oleh ribuan orang dari Sabang sampai Merauke. Saya terima nikah gitu kan Pak? Itu jam berapa waktu itu? Sekitar jam 9. 9 malam Pak. Oh pagi. Luar biasa loh. Masih ingat loh. Berarti ini romantis banget Bapak Ibu hari ini ya. Kadang ada yang lupa, kita buktikan hari ini ya. Bismillah. Kalau udah kayak gini gak ada yang berani menang. Bu, jangan sampai kita ditanya Bu gitu ya. Bapak terima kasih ya. Ini jangan sampai saya menyapa santrinya, orang tuanya gak disapa hari ini. Memang membuat lelah. Bahayanya apa? Bahayanya satu. Bapak Ibu lihat, kalau anak yang lelah bekerja, santrinya juga merasakan lelahnya orang tua, dia akan stres selama berada di pondok. Jangan sampai santri-santri yang ada di Mustafa Asari dia merasakan stres. Orang yang stres selama di pondok, orang yang stres selama bekerja, yang akan terjadi efeknya adalah ini satu dia. Kalau tidak bisa membacanya, saya akan baca. Kenapa hari ini diadakan seminar parenting? Kenapa generasi Quran ini harus hiasi langit Nusantara? Agar prefrontal korteksnya terjaga. Dalam dunia medis namanya adalah prefrontal cortex. Kalau santri di Mustafa Asari stres, dia nggak bisa hafal Al-Quran. Ya akan terjadi prefrontal korteksnya dia akan goyang, dia akan terganggu. Antum tanya lagi Pak Happy, apa itu korteks? Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Santri-santriku, dalam hitungan ketiga pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai pegang dahi. Tuh kan, udah mulai kan? Banyak di antara kau megang dahinya di sini. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Di mana dahi nak? Nah, tuh Ustaz Hafid ngasih contoh. Di situ dahi. Kenapa antum bisa menghafal Al-Quran? Karena korteks antum dijaga di dahi itu. Kenapa Bapak Ibu cinta dengan Al-Quran? Cinta dengan anaknya di pondok? Karena Bapak Ibu punya korteks di dahi yang diciptakan oleh Allah. Dan ini dibikin rileks, dibikin tenang, dibikin santai. Sholat, bikin korteks ini rileks dan tenang, gak stres. Berdoa, bikin korteks ini tenang, stresnya itu akan hilang. Santri bisa hafal Al-Quran karena korteks yang terjaga. Kalau antum tanya, Ustaz, Ana sering menghafal tapi lama-lama hafalannya langsung hilang Pak Happy, itu kenapa? Tanya korteksnya. Karena dia selama di pondok, dia nggak bisa mengikuti irama di pondok dan korteksnya dia rusak. Korteks itu tercantum dalam Al-Quran. Kira-kira ini surat apa? Nasiyatin kadzibatin. Nasiyatin kadzibatin. Kira-kira itu surat apa nak? Surat apa? Di Papua Ustaz, waktu acara PON, ada anak SD maju ke depan. Pak Chandra,
Aku bisa ini baca Al-Quran, aku hafal Al-Quran. Maju kau ke depan. Anak Papua kan wajahnya sama. Pas maju ke depan, apa yang kau hafal? Yang penting Pak Chandra minta surat apa, aku akan hafal. Oke, surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas aku tak hafal. Ya udah, surat Kulhu. Itu hafal aku. Jadi yang dihafal surat Kulhunya Ustaz, bukan surat Al-Ikhlasnya. Anak bilang, Al-Ikhlas sama Kulhu itu sama. Aku baru tahu itu katanya. Aduh, pentingnya nih di pesantren tahfidz Quran kayak gitu tuh. Jadi pas baca Quran kayak gitu. Anak sekali-kali kalau Pak Mustafa, Pak Haji tanya ke saya, Pak Happy, pernah gagal gak ngisi acara kayak gini? Sekali saya seumur hidup gagal ngomong kayak gini. Di mana? Itu di Jayapura, Pak, di Timika, Papua. Pas masuk ke acara kayak gini nih, sayap kanan bapak-bapak, sayap kiri ibu-ibu. Kan wajahnya sama semua ya. Papua kan wajah semua. Pas saya ngomong itu Pak, jadi nggak ada yang tertawa, dibikin nangis nggak ada yang nangis. Di situ saya kaget, astagfirullahaladzim, ini makhluk seperti apa kayak gini. Anak mulai mundur ke belakang Pak. Saya tanya panitia, Mas, saya salah apa Mas? Anda tahu jawaban panitia itu apa? Pak Chandra, aku lupa. Mereka ini orang Timika. Mereka tidak paham bahasa Indonesia. Sejam Pak Anak ngomong. Akhirnya panitia diskusi di belakang. Pak Happy, ada translatornya aja, ada penerjemah. Gitu. Jadi saya ngomong 15 menit, ada penerjemahnya. Jadi tertawanya itu delay Pak. Terlambat. Jadi tertawanya, nangisnya itu setelah diterjemahkan. Itu capek banget saya ngomong kayak gitu Pak. Kalau di sini kan nyambung tuh, sinergi. Alhamdulillah qadarullah azza wajal. Saya belum pernah ketemu Anda pun belum pernah ketemu Anda, baru hari ini sudah ketemu. Alhamdulillah 1 jam lebih saya bicara, tapi satu frekuensi. Karena saya pun pernah jadi santri, pernah duduk seperti mereka, seperti hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Oke, baik. Ini harus Anda sharekan. Ini titipan dari Kak Seto. Mas Chandra, sampaikan ini ke seluruh pondok, ke seluruh lembaga, kampus, UI sekalipun. Kenapa? Kita harus menjaga korteks. Yang pertama, kalau korteks ini rusak selama di pondok atau orang tua tidak percaya sepenuhnya terhadap pondok, tidak sinergi dengan bendera Mustafa Asy'ari ini, dia udah suuzon, tidak sinergi dengan pesantrennya, suuzon sama pimpinannya, sama santrinya pun dia suuzon. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau korteks rusak, stres di pondok, pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau anak sudah tidak rileks korteksnya, tidak terjaga korteksnya, yang pertama. Yang kedua, santri yang korteksnya rusak, cirinya apa? Dia suka murung. Kalau ada anak yang di asramanya suka murung aja, Anda tanya orang itu, nah, korteksmu masih ada apa enggak? Kira-kira ada yang murung nggak di sini? Kalau ada yang murung gitu, nggak happy gitu, berarti korteksnya terganggu. Orang yang korteksnya kena, yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Kebalik ya Pak ya. Itu orang aneh tuh. Yang lain diam, dia olahraga. Yang lain olahraga, dia diam. Dia murung aja. Kalau ada adik-adiknya di rumah, bawaannya suka murung, korteksnya dia udah mulai terganggu. Dia stres korteksnya. Anak yang di rumah, yang suka bercanduan dengan gadget, dengan handphone, maaf ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang ketika dia sebelum tidur sampai bangun tidur, yang dicari bukan emaknya, handphone. Bangun tidur bukan alhamdulillah li ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nuzur. Pas bangun, handphone mana ya? Sampai ada anak yang bilang di Senayan, Pak Happy, ada anak nih kelas 3 SD. Aku punya cita-cita ingin jadi handphone. Kalau aku jadi handphone, belum Mbak. Kalau aku jadi handphone, aku akan selalu dekat dengan ayah dan ibuku. Ibuku ini Pak Chandra, kalau mau masak, depannya handphone. Habis masak, hasil masakannya difotoin Pak. Mau tidur, sampingnya handphone. Aku jatuh dari tempat tidur, aku dimarahin sama ibuku. Makanya kamu itu kalau tidur itu yang benar. Tapi kalau handphonenya jatuh, dilus-lus.
Makanya Pak, aku ingin jadi handphone. Aku selalu dekat dengan ayah ibuku. Sampai seperti itu. Di sini kan nggak main handphone, Pak. Syukur antum di sini. Anak yang kecanduan gadget, ketika bangun tidur yang dicari handphonenya, korteksnya pasti terganggu. Nggak percaya? Kita udah survei bersama kasih atau para psikolog. Anak yang kecanduan dengan gadget, handphone itu, korteksnya sudah mulai melemah di bawah 50%. Selain suka murung, orang yang korteksnya rusak, apa yang terjadi adalah dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar, gak sopan dia, kurang kreatif. Itu generasi-generasi yang ditakutkan di alam pondok ini. Tapi selama di Mustafa As'ari, qadarullah, semua akan indah karena semua ada cahaya Al-Quran yang indah di situ. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ana berikan kesempatan untuk segmen tanya jawab ya Kak ya. Biasanya di seminar parenting kami bisa langsung menyampaikan ada pertanyaan mungkin baik untuk kami ataupun untuk pesantren. Belum ada tanya jawab tentang pesantrenan Kak? Belum. Bisa langsung ke Ana ataupun nanti ke beliau atau ke Ustaz atau ke Pak Mustafa langsung. Ana kasih kesempatan. Operator sudah berikan signal untuk segmen tanya jawab. Silakan. Terima kasih Ustaz Habib Chandra. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Habib Chandra yang telah memberikan banyak pengetahuan. Salah satunya tadi hilangkan lelah menjadi lillah. Masya Allah ya. Mungkin ya tadi kalau kita orang tua merasa lelah maka anaknya pun jadi lelah. Mungkin itu yang terjadi santri-santri sini suka ngantuk ya. Ngaji setengah jam langsung tidurnya berjam-jam. Nah jadi mungkin ini pelajaran buat kita, ilmu buat kita. Mari kita ubah lelah kita menjadi lillah. Baik, selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Habib Chandra, kita akan berikan sesi tanya jawab. Berapa gitu? Satu putra satu putri. Oke, silakan dari pertanyaan baik itu dari santri ataupun wali santri, dari satu putra dan satu putri. Ya, bapaknya langsung angkat tangan. Masya Allah. Saya ke bapaknya langsung. Oh, ya. Ya, silakan Pak. Perkenalkan namanya, wali dari siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maju aja ke depan Pak. Oh, Bapak maju, silakan. Ya. Biar dekat dengan kita Pak. Biar masuk ke kamera. Maju aja Pak, nggak apa-apa. Kita ngobrol. Saya juga pengen belajar dari Bapak. Saya bukan pendidikannya ya Pak ya. Saya pengen belajar juga dari Bapak hari ini. Bapak di tengah aja nggak apa-apa. Oke, silakan Pak. Bapak perkenalkan namanya Bapak. Nama saya Al-Baqarah. Betul. Siapa asli? Randusanga. Aslinya Randusanga, nama saya Al-Baqarah. Luar biasa Pak. Nama yang menarik Pak, unik. Dari mana Bapak? Dari Randusanga, Pulau Brebes. Masih di Brebes Pak ya. Dan Bapak punya putra di sini atau putri? Putri. Kelas berapa Pak? Kelas 7. Udah berapa lama di sini Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. 6 6 bulan berarti. Oke. Apa Pak mau yang mau ditanyakan Pak? Karena saya itu sebagai orang tua. Saya dulu kakaknya juga pesantren. Okay. Biasanya kalau pulang itu kayak balas dendam. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Itu kayak saya dulu kayak gitu Pak. Balas dendam gitu Pak ya? Sampai sibuk sekali kegiatannya. Setelah pulang banyak tidur. Bagaimana cara memotivasi mereka biar seperti itu di pesantren? Masya Allah. Itu yang pengen saya itu kita. Yang mana putrinya Pak? Paras satu dari sana. Mana Kak? Berdiri. Berdiri sini. Harus berani Kak. Tapi kalau kakak kita ini kan baru hari ini dia liburan kan Pak ya? Kalau kakak-kakak yang lain biasanya kalau pulang dari pondok balas dendam gitu Pak ya. Kayak kuda keluar dari kandang gitu Pak ya. Oke. Sini Kak. Ini ayahnya hebat loh. Tampil ke depan dia bertanya itu Masya Allah. Ini luar biasa nih satu frame. Silakan Kak. Pertanyaan Bapak akan saya jawab langsung ke putrinya. Sini nak.
Wallahi Sadafit, ana khawatir dari tadi. Ana khawatir kalau disuruh maju ini nggak mau gitu loh Pak. Ini baru 2 tahun nih pondok nih, baru baby ini Kak. Ya. Sini agak Bapak sebelah sini Pak. Assalamualaikum nak. Namanya siapa? Ustaz, boleh buka masker nggak? Oh gitu. Baik. Kak, tenang Kak, tenang. Ada ayahnya di sini. Bapak dengan ibu juga hadir. Ibunya hadir. Ibunya ngasih kode di belakang. Jangan katanya. Udah Bapak aja ya. Nak, siapa namanya? Saya panggil siapa? Maju Faras. Siapa nama wali kelasnya? Kau lupa wali kelasmu? Ras. Ustazah? Ada di sini kah? Oh di kantor. Di kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Surat apa itu Kak? Iya, dia menjawabnya dari hati. Jadi Anda mendengarnya dengan hati, gitu ya. Anak baru Kak di sini. Juz amma kau hafal. Iya kan? Surat apa? Dia menjawab dari hati, Ustaz. Anda menjawab dari hati. Surat apa Kak? Yang dihafal surat apa? Juz amma. Oke, baca sebentar aja. Skop, cukup Kak. Ustadz, ini intonasinya, gelombang nadanya emang diajarkan seperti itu ya? Mandiri, dia improve sendiri. Itu indah banget dengarnya. Ibu pasti senang dengarnya kan Bu ya? Saya akan jawab pertanyaan Bapak hari ini. Faras maju. Nah, Faras kan nanti pulang nih ke rumah atau mau di pondok? Ya. Faras kan mau liburan, ya kan? Berapa lama liburannya Faras? Ayah bilang tadi, banyak santri yang ketika liburan dia lupa dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya selama di pondok. Tidur mulu. Dari pagi sampai malam tidur, hidupnya untuk tidur. Nanti keluar dari kamar matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi nak. Faras gak boleh gitu ya. Oke. Faras biasanya di sini ada murojaah Al-Quran. Lakukan di rumah, buktikan dengan ayah, depan ayah dan ibunya. Panggilnya bapak apa, ibu apa, ayah, bunda? Bapak ama? Bapak sama mama, buktikan depan bapak dan mama Faras ya. Ini bukan hanya untuk Faras, tapi untuk semua. Selama you berada di pesantren ini, buktikan nanti di rumah selama 2 minggu. Sholat tepat waktu seperti di pondok. Jangan kira, Pak Happy kan di pondok kagak ada murabinya. Kan di pondok kagak ada murabi, jadi kita bebas. Oh nggak bisa. Santri yang berkarakter adalah santri yang bisa menerapkan selama liburan di rumah. Hanya 2 minggu. Buktikan depan ayah dan ibu. Oke? Saling sama ayah ibunya. Tepuk tangan buat mereka semua. Pertanyaan Bapak, anak jawab langsung ke putrinya langsung. Semoga Bapak sehat, Ibu juga sehat. Nanti bisa menyaksikan langsung suksesnya seorang putri yang mungkin baru masuk ke pondok ini. Mudah-mudahan Bapak nanti mendapatkan mahkota yang indah di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Silakan Ibu, Bapak kembali ke tempat. Pertanyaannya udah 1 aja kan Pak? Itu aja pertanyaannya kan Pak? Udah 2. Via WA aja nanti Pak ya. Ini waktunya Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya akan kembali ke tempat. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Ini aktif-aktif di Pemaron Brebes ya.
Saya kira nggak bakal ada yang nanya gitu ya. Saya agak ngetip juga kalau ditanya Pak. Gitu. Soalnya dunia keluarga saya juga baru merangkak. Anda lebih kaya daripada saya. Silakan Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua, ya langsung ibunya, silakan ibu. Naik panggung Ustaz. Yes. Ya, silakan Ibu naik. Baik. Ahlan. Masya Allah. Ini kado terindah. Betul. Wallahi. Saya harus katakan Bu, depan semua dan depan Ibu hari ini, bahwa putri Ibu yang dulunya mungil, bayi yang mungil yang belum tahu apa-apa, semua atas izin Allah Bunda. Ibu mau menyekolahkan dan memesantrenkan anaknya ke sini. Lama-lama dia menghafal perkata dari ayat-ayat Al-Quran. Harapannya secara fisik dia jauh dari ibu, jauh banget. Ibu di rumah dan dia di sini. Tapi cahaya Al-Quran itu yang akan menyambungkan mahabbah cinta ibu kepada anak. Dan ini akan menjadi wasilah lil wusul ila jannah insyaallah. Mudah-mudahan nanti selain pelukan yang hangat dari ibu, dia akan memberikan mahkota buat ibu dan ayah nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Tepuk tangan buat ayah bunda hari ini. Terima kasih Bunda, sampaikan salam buat keluarga. Kak, terima kasih ya, tetap berjuang di pondok ini. Silakan kembali ke tempat. Wahid ada yang bertanya, angkat tangan. Ya, satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu wali santri atau dari santrinya juga nggak apa-apa. Nah, dari santri. Dari santrinya, dari santrinya sekarang, dari santrinya coba, ayo siapa yang berani, coba ayo, silakan angkat tangan. Siapa? Ayo, siapa Pak? Ada? Ada dari santrinya? Sepertinya malu-malu Ustaz. Ayo, ada enggak dari santri yang ingin bertanya? Dari wali santri ini? Oh ya, silakan. Dari wali santrinya saja, silakan. Dari Bapak Ibu wali santri yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, Bapak, silakan maju ke depan. Silakan Bapak. Sebelum 15 menit kami tutup acara ini. Silakan maju ke depan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelah sini deh. Bapak sebelah sini. Saya wali santri dari Muhammad Adin Tari dari Jatinegara. Dari Jatinegara. Oh, anaknya Jatinegara Jakarta Pak. Jangan-jangan satu rombongan juga kita semalam ke sini. Oke Pak, silakan Bapak. Saya mau baru datang sehingga tadi materinya belum begitu saya terima ya, tapi saya akan menyampaikan secara umum saja kaitannya dengan sekarang lagi viral ya. Betul. Lagi viral tentang santri dan teknologi. Artinya ketika santri-santri yang ada di Mustafa Asyari, alhamdulillah kemarin ada hal yang ada aturan yang santri tidak boleh memakai HP saat di pendidikan. Betul. Tetapi kaitannya dengan perkembangan zaman ya. Bagaimanapun teknologi tentu tidak kita bisa pungkiri dan tidak bisa kita nafikan. Tapi bagaimana santri tidak memakai HP tapi update terhadap perkembangan yang ada. Keren nih pertanyaan Pak nih. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana nanti mungkin dari santri-santri yang ada di sini akan pulang ke rumah. Tentu saya yakin karena untuk mengkat dunia anak dengan HP itu luas butuh proses. Sehingga bagaimana tipe-tipe sehingga nanti saat pulang ke rumah santri-santri itu tidak maniak apalagi gitu apa artinya main HP sepanjang liburan gitu loh.
tipe-tipe dari motivator untuk orang tua tentunya, sehingga nanti bisa menghadapi anak-anaknya pulang ke rumah dengan tipe-tipe yang panjenengan nanti berikan, sehingga tetap hiburan tetapi tetap hafalannya, terus perilakunya tetap ada, tetap hadir. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita ramai dengan santri di dunia medsos, kaitannya dengan yang lagi viral. Tentunya santri ada satu kasus yang lagi ramai, kekerasan terhadap anak-anak santri. Itu nanti bisa menjadi minta tipenya kita, tipe bagaimana di lingkungan santri itu bisa terhindar dari hal itu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Bapak ini datangnya terlambat, tapi pertanyaannya banyak banget Pak ya. Jadi luar biasa. Bapak ini nge-save di jalan Pak. Materinya udah tertebak. Oke. Saya mewakili dari keluarga pondok, nanti kalau ada yang menyampaikan kami persilakan mewakili keluarga pondok, karena bagaimanapun saya juga pernah terlahir dari alam pesantren. Dunia santri, dunia digital. Tapi walaupun santri gak pegang handphone, gak update, walaupun santri itu gak update tentang news yang ada di luar, tapi bagaimana santri paling tidak ketinggalan zaman, ketinggalan dengan kabar-kabar di luar. Maka ini PR juga buat kita, yang pasti ini kabar-kabar yang positif buat yang saya dapat ya, kabar-kabar yang positif. Walaupun mungkin banyak santri, karena orang-orang di luar sana mengira kalau santri itu tertinggal, ortodok, gak tahu tentang kabar, gak tahu tentang dunia digital. Nah kita buktikan generasi yang harus silang itu Nusantara. Kalau di sini tertulis generasi Qurani, di dalamnya adalah generasi digital. Qurani yang digital yang Qurani. Santri yang dia tidak tertinggal dengan orang-orang di luar sana. Maka ini hubungannya dengan formula pembelajaran di sini. Nanti tidak menutup kemungkinan ya Ustaz Hafid ya, Ustaz Mustafa, di sini pembelajaran yang serba digital, dan ini tidak akan tertinggal oleh suasana zaman yang di luar sana. Ini PR buat kita. Terima kasih, itu juga masukan buat kita. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi Bapak kepada santri-santri orang tua, bahwa santri-santriku ketika you sudah nyampe ke rumah, handphone oke ada, tapi kalau sehari-hari you main handphone, yang akan terganggu adalah prefrontal cortex-nya. You camkan baik-baik. Walaupun hanya 2 minggu antum di rumah, tapi kalau setiap harinya you pegang handphone terus, sampai lupa ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan anak dengan adik kakak, lupa dengan Al-Quran, lama-lama hafal Al-Quran akan hilang dengan sendirinya gara-gara radiasi handphone yang kau pegang itu. Ingat Kak, yang saya katakan di segmen 7 tadi, prefrontal cortex harus dijaga, dibikin rileks, dibikin santai, jangan sampai rusak gara-gara handphone yang kau pegang selama 2 minggu. Paham tuh? Bapak udah bertanya, Bapak mewakili dari semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Karena penyakitnya generasi alfa, generasi digital hari ini, termasuk putra-putri Anda, adalah handphone. Ini udah pasti Pak, ini penyakit nih. Biasanya kalau pas ke rumah, udah handphonenya pasti dia pegang, tidurnya dengan handphone dan sebagainya. Oke, yang ketiga, pertanyaan dari Bapak yang satu ini tadi apa lagi saya katakan? Antum mencatat kan? Yang ketiga tadi tentang apa Pak? Maaf. Kekerasan. Oh iya, ini juga sama. Ini sekarang lagi viral di media sosial. Bahwasanya ini PR bukan hanya untuk Mustafa As'ari, tapi untuk seluruh pondok. Pertanyaan dari Bapak akan kita save, dan ini harus di-announce ke seluruh titik pondok ketika kami sharing tentang materi ini. Bahwasanya selama berada di pondok pesantren, jauh dari kekerasan, jauh dari kabar-kabar yang isu negatif yang di viral media sosial, pastinya ini PR juga untuk para muslim, murabbi-murabbiyah, untuk memberikan knowledge, pengetahuan tentang dunia luar ini, jangan sampai mereka terjebak dengan kabar-kabar yang seperti ini. Gitu ya. Jadi masukan-masukan dari Bapak, terima kasih Pak, otomatis akan disimpan di folder Mustafa As'ari. Ini juga materi yang akan kami bawa nanti ke Jakarta Pak, karena kami sering share di beberapa kampus, beberapa pesantren juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi materi yang kita akan sharekan ke beberapa titik di Nusantara ini. Tepuk tangan buat Bapak yang bertanya terakhir hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara hari ini, sebelum saya turun dari panggung ini, di 15 menit terakhir ini, saya mohon sebentar aja Bapak Ibu fokus ke gambar yang saya munculkan sebentar ini. Kenapa? Materi parenting saya adakan dari tahun 2008 bersama Kak Seto, Bunda Erisma, gara-gara kejadian di tempat ini. Bapak Ibu lihat gak gambarnya?
Siapa dia Pak Bu? Dia anaknya pintar, orang Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kami hari itu hadir Pak Haji Mustafa di sekolah, maaf, di kampus namanya kampus Unhalu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Materinya motivasi untuk wisudawan wisudawati hari itu. Baru saya ngomong 5 menit Pak, tiba-tiba protokol di belakang teriak, Mas Chandra, tolong berhenti ya Mas ya bicaranya Mas, udah stop Mas, suasananya gak kondusif. Saya kaget di situ. Saya tanya asisten, ada apa Mas? Pak Chandra, saya nggak mau bilang, Bapak lihat sendiri. Saya lihat ke belakang ada tirai gitu Pak. Saya buka tirainya. Ternyata anak ini yang kami blurkan gambarnya. Siapa anak itu? Dia anak pintar Pak Bu. Dia cum laude. Dia nilainya tertinggi. Dia the best di kampusnya. Wisudawan terbaik. Tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Gara-gara apa? Maaf, saya serahkan depan Anda. Gara-gara dia minta uang 75.000 untuk naik PT-PT. PT-PT itu adalah angkot Pak untuk pulang ke Kolaka. Ternyata anak itu bilang karena dirinya dia sebagai ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus itu, dia merasa minder, dia merasa malu karena ibunya datang naik PT-PT dengan baju yang compang-camping di hari wisuda. Kemudian dia minta uang kepada ketua BEM ini di depan yang lain. Dia merasa dijatuhkan oleh ibunya sendiri. Ibu itu dibawa ke belakang aula, dan dibunuh ibu itu. Ini adalah prediksi sang Nabi sebelum wafatnya. Nabi SAW pernah berkata, Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah man ra'a minkum ba'di. Kata Nabi, barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat sekian perselisihan, sekian fenomena, dan ini terbukti. Dia anak pintar Kak, tapi nggak berkarakter. Pesantren Mustafa Asy'ari lahir ini bukan melahirkan anak-anak yang pintar. Ibu bilang tadi, saya nggak menuntut anak saya untuk banyak hafalannya Pak. Setiap ayat yang dia baca aja udah kebanggaan bagi kami. Yang pintar udah banyak di negeri ini. Yang soleh yang dirindukan. Generasi Quran yang akan hiasi langit Nusantara adalah bukan generasi yang pintar. Bukan hafidh yang pintar, bukan hafidhah yang alimah, tapi harus solihah. Alim belum tentu soleh, tapi soleh dia pasti alim. Alimah belum tentu solihah, tapi kalau solihah dia pasti alimah. Bukankah ini terjadi di negeri Yaman? Di Yaman hari itu, ini orangnya. Di Yaman hari itu, dia pengusaha sukses, dia berdiri di Yaman, dia mengatakan, wahai penduduk Yaman, aku ingin lebih kaya dari ini. Aku pengusaha yang hebat, siapa yang bisa membantuku? Anda tahu ada orang datang kepada dia, kau ingin kaya? Syaratnya satu, anta kita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh ibumu itu, ambil jantungnya, dan kita jual jantung itu. Anda tahu, pemuda yang polos ini, dia pintar tapi gak saleh. Dia lari dari Yaman sambil mengatakan, aku akan kaya. Dia sampai ke rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, Anda tahu, diketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, ya Umayyah, iftahil bab, buka pintunya. Ibu yang sudah sepuh ini, dia menyusuri pintu sambil mengatakan, anakku, ana mustaqun bik, aku rindu kepadamu nak. Tapi pemuda ini bilang, ibu, ana la ataju hadza, aku tak butuh pelukanmu ini ibu. Ya aku butuhkan, aku harus lebih kaya dari ini. Ibu ini dengan diri menjawab, nah, aku akan minta kepada Allah. Kau pasti akan kaya. Tak cukup ibu, ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Dan jantungmu akan mahal kalau aku jual di negeri Yaman. Anda tahu, ibu ini mengatakan apa? Anakku, in kana hada sa'idan lak, jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu dan ambil jantungku ini. Anda tahu, dibunuh ibu itu. Dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya, dibunuh ibu itu di tempat dia disusuinya,
dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya, berhamburan darah di rumahnya. Wa kanat fi sakratiha baqiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya, berlinang air mata. Anak ulangi, dibunuh ibu itu Pak oleh anak pinter ini, dan ibu itu sakaratul mautnya. Wa kanat fi sakratiha baqiyah, berlinang air matanya, lagi sakaratul maut, dan diambil jantungnya. Jantungnya masih berdetak Bapak Ibu, wallahi jantungnya masih berdetak. Diambil di tangan kanannya sambil mengatakan, ibu, aku akan ambil jantungmu ini dan aku jual. Dipegang di tangannya, dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya. Dan jantungnya masih berdetak seperti di gambar ini. Anda tahu, Allah berkehendak lain. Ketika jantung ini masih berdetak melihat gambar ini, ketika anak itu lari di atas padang pasir, jantungnya dia pegang, dan saat itu Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Dia tersandung jatuh di atas padang pasir, dan jantungnya pun jatuh menggelinding jantung ibunya itu. Di situ baru dia mengatakan, ya Rabb, ana la arda bihadza. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini tertutupi oleh debu dan pasir. Aku sudah membunuhnya ya Rabb. Aku berdosa ya Allah. Aku peluk jantung ibunya yang masih berdetak itu. Dan dia mengatakan, daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah menggerakkan jantung ibu itu menjawab. Dia mengatakan, ya bunaya. Ibu itu berbisik melalui detak jantungnya sambil mengatakan, anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Kau enggak boleh bunuh diri anakku. Lanjutkan hidupmu nak, agar kau bahagia. Wahai anak-anakku yang di depan kami hari ini, kekuatan Al-Quran yang ada di benakmu harus menjadikanmu menjadi anak yang tak cukup pintar tapi harus soleh. Hari ini hadir ayah ibunya, itu sebagai bukti the power of birrul walidain, kekuatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Acara hari ini adalah pesona generasi Qurani yang hiasi langit Nusantara. Salah satu kuncinya adalah tunduk dan patuh terhadap alam pesantren, dan juga sam'an wa ta'atan terhadap kedua orang tuanya. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini jemaah. Baik, Ustaz Mustafa yang terhormat, keluarga besar Yayasan Mustafa Sari yang kami banggakan, Ustaz Hafid, 2 jam anak hadir bersama mereka hari ini. Anak melihat dinamika yang luar biasa hari ini. Sesekali kita tertawa, dalam sekejap berlinang air matanya. Dalam sekejap kita pun kaget banget ketika tampil ke depan. Ternyata Bapak itu tampil. Yang saya nggak lupa hari ini adalah Bapak yang tampil ke depan, Bapak Al-Baqarah itu. Nama itu nggak bakal saya lupakan, karena namanya tercantum dalam Al-Quran. Masya Allah. Dan ibu juga yang tadi tampil ke depan, orang tua terima kasih. Sinergi hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita hadirkan hati kita. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Walihadiyah kuliah hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Amin ya mujibas samin. Allah ibarik fikum wa asadan wa fidarain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.